Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Yon Marhanggara. Memang khusus aku untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman online aku, ya, yang memang ini ditanyakan melalui akun Instagram aku di @yonmarhanggara. Pertanyaan ini melalui DM. Jadi buat kalian yang ingin bertanya-tanya terkait psikologi ataupun kesehatan mental, pengembangan diri dan sebagainya, silahkan bisa tanya di DM atau boleh juga di kolom komentar ini gitu ya. Yuk kita coba jawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kita buka dulu. Bang, gimana ya caranya sabar menghadapi orang-orang di sekitar kita yang suka emosian, egois, marah-marah nggak jelas gitu, nggak pernah mikirin perasaan kita. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Saya pun sempat emosi, tapi saya tidak bisa apa-apa. Dan jalan satu-satunya untuk saya yaitu cuma diam, menenangkan diri. Kadang udah nggak kuat, cuman bisa nangis, rasanya capek banget. Gini teman-teman ya, aku coba untuk menjawab bahwasanya hal-hal yang berada di luar kita, ya, itu bukan hal yang bisa kita kendalikan. Apa sih yang di luar kita? Yaitu seperti uh, pikiran orang lain, perasaan orang lain, dan tindakan orang lain. Ketiga hal ini bukan ranah kendali kita. Jadi kita tidak bisa untuk mengontrol. Dan bahkan kalau misalnya kita berusaha untuk mengontrol, yang terjadi adalah kecemasan pada diri kita, ekspektasi yang tidak sesuai, karena kita mengharapkan sesuatu hal itu dari orang lain. Ya seperti itu. Memang itu sangat menyakitkan. Oke, jadi memang tadi kakaknya minta hal yang bisa untuk membuat dirinya tenang mungkin ya. Bahwasanya gini, yang pertama adalah kita harus sadari terlebih dahulu bahwasanya hal tersebut adalah di luar kendali kita. Nah, yang berada di kendali kita apa? Ya terkait pikiran, perasaan, dan tingkah laku diri kita. Itu yang berada di kendali diri kita. Maka yang pertama, yuk sadari terlebih dahulu tentang hal itu. Bahwasanya emosi orang lain, cacian orang lain, respon orang lain itu di luar kendali kita. Nah, yang berada di kendali kita apa? Ya tentang perasaan kita, tentang bagaimana kita merespon, tentang bagaimana kita bertingkah laku di depan orang lain seperti itu. Nah, jadi itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah terkait, yuk coba kita lebih sadari bahwasanya ketika kita berfokus kepada respon orang lain, justru itu malah akan membuat diri kita semakin cemas, diri kita semakin khawatir. Maka fokus saja kepada apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk orang tersebut. Seperti itu. Dan berbicara tentang emosional, teman-teman, untuk membuat diri kita lebih lega, lebih legowo, lebih kita bisa menjalani hidup ini lebih tenang, ada tahapan-tahapan ataupun ada 5 kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman gitu ya. Bahwasanya ada loh ya hal-hal yang memang itu nanti bisa membantu diri kita untuk bagaimana kita meningkatkan yang namanya kecerdasan emosional. Yang pertama adalah terkait self-awareness, ya, kesadaran diri kita. Kita sadar nih apa yang sedang kita lakukan. Kita menyadari terkait emosi-emosi yang muncul, perasaan-perasaan yang sekiranya merasuki diri kita, entah itu sedih, senang, kecewa dan sebagainya. Kita sadar dulu nih, ya. Yang pertama kita menyadari, misalnya ada orang yang tiba-tiba mencaci maki kita fokus terlebih dahulu kepada rasa yang kita munculkan ketika kita dicaci. Oh, kecewa. Oke, sadari dulu kita kecewa. Nah, kita sadari terlebih dahulu, ya. Tidak langsung kita berfokus pada orangnya. Wah, orang ini kok dia mencaci saya gitu. Apa gitu? Kok dia bisa seperti itu? Wah, dia ini berarti berperilaku buruk nih. Dia berarti orangnya nggak baik nih. Nah, tapi ketika ada yang mencaci kita, coba fokus terlebih dahulu ke rasa yang kita muncul. Ya, kita merasakan apa nih ketika dicaci? Ya, maka di sana nanti letak poinnya di perasaan kita. Apa perasaan yang muncul? Apakah merasa sedih? Sedihnya nih, sedih karena memang kita dicaci terus kita merasa kayak kecewa. Apa kita sedih melihat orang lain kok mencaci? Oh, kasihan ya dia mencaci diri kita. Kenapa ya? Apakah dia lagi berkonflik batin dengan dirinya sehingga dia mencari sebuah pelarian dengan cara mencaci orang lain? Nah, kita tanyakan dulu, kita sedih karena apa? Misalnya kita kecewa karena apa, kita merasa tidak nyamannya karena apa, kita sadari terlebih dahulu rasa tidak nyaman itu. Nah, yang kedua adalah terkait self-regulation. Kita mencoba untuk menangani emosi-emosi yang muncul, ya. Kita mencoba pengaturan diri kita. Ketika ada emosi yang muncul, hal apa nih yang bisa kita lakukan
untuk sekiranya mengelola emosi tersebut. Ya, katakanlah ada yang namanya istilah coping stress. Ketika terjadi tekanan pada diri kita, entah itu emosi positif maupun negatif, rasa senang, rasa sedih. Nah, kita mencari suatu penanganannya, ya. Misalnya mungkin kalau misalnya kita berfokus kepada emosional, kita berfokus kepada perasaan, kita bisa dengan cara untuk agar kita lebih happy terlebih dahulu ketika menghadapi masalah. Contohnya misalnya kita lagi ada tekanan, stres, masalah, terus kita ingin menenangkan diri kita dengan cara jalan-jalan, me time, dan sebagainya. Intinya membuat perasaan kita nyaman terlebih dahulu. Itu oke. Yang kedua ada juga kita berfokus kepada problem fokus copingnya. Kita berfokus kepada permasalahannya langsung. Nah, memang di antara kedua ini tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk gitu ya. Semuanya saling berkesinambungan. Memang nanti pada ujungnya adalah kita harus berfokus pada permasalahannya agar nanti permasalahannya ini bisa terselesaikan. Nah, ini yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah terkait self-awareness, yang kedua terkait self-regulation, yang ketiga adalah terkait motivation. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hal, ada hasrat dorongan yang membuat diri kita itu ingin mencapai suatu sasaran. Nah, itu kecerdasan emosional yang ketiga. Adanya motivasi dalam diri kita. Kita coba cari terlebih dahulu, apa sih sesuatu hal yang buat diri kita itu lebih semangat melakukan sesuatu halnya. Tanyakan pada diri kita. Yang keempat adalah terkait empati gitu ya. Terkait kita memiliki rasa empati. Kita mencoba memahami perasaan orang lain. Ketika tadi itu, kok kenapa ya dia marah-marah? Kok kenapa ya dia sinis banget sama aku? Kok kenapa ya dia menggibahi aku? Coba kita mencari sudut pandang lain gitu. Kita coba mencari sudut pandang lain. Wah, sepertinya dia kurang kasih sayang deh. Pantesan dia ngomongin aku. Sepertinya dia lagi ada masalah nih. Pantesan dia mencaci maki aku. Pantesan dia marah-marah. Coba kita mencari tahu. Ya, kita mencoba berempati. Ya, kita mencoba merasakan apa sih emosi, perasaan yang sedang orang lain rasakan. Nah, ini nanti akan meningkatkan kecerdasan emosional kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah terkait social skill. Ya, terkait bagaimana keterampilan sosial kita. Makanya kita memang sebagai makhluk sosial gitu. Walaupun kita individual, pasti ada titik di mana kita membutuhkan orang lain. Makanya kita perlu interaksi untuk mendapatkan skill-skill bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjalin relasi dan sebagainya. Nah, itu tadi ya terkait hal-hal yang mungkin sekiranya bisa aku jelaskan terkait pertanyaan kakaknya tadi.